Jemaat Tuhan Shalom. Kita semua bersuka cita hari ini sebagaimana firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita semua adalah orang-orang yang beruntung di dalam Tuhan, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, amin. Natal bukan sekedar hanya perayaan, tetapi biarlah di momen Natal ini kita mengingat kembali kasih Tuhan yang begitu besar untuk kita semua. Amin. Kita mau nikmati hadirat Tuhan Yesus. Besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kita mau ingat-ingat kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Dia telah memberikan anak yang tunggal supaya kita boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kami puji Engkau Tuhan Yesus. Engkau Allah
penyelamat kami. Kami bersyukur buat karya salib-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang membebaskan, kasih-Mu yang melepaskan. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kasih-Mu, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat tidur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat kayu-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidup. Engkau yang mengubah hidup kami Tuhan, yang selalu ada. Oh kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya, ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya, sungguh besar, sangat besar kasih-Mu Tuhan. Mengalir bagi kami Yesus. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau Yesus. Naikkan syukur, sembah Dia, puji Dia. Haleluya, Jesus, Jesus. Kami sembah Engkau Tuhan, kami puji Engkau Yesus, Yesus. Hanya Yesus yang kami agungkan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu besar, kasih-Mu nyata, kasih-Mu tak berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau bersyukur sebab Engkau begitu mengasihi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Oh
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih buat karya salib-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang begitu besar. Engkau rela turun dari surga yang mulia, turun ke dunia ini untuk menebus setiap kita. Tak dapat kami membalas kasih-Mu Tuhan, selain kami memuji memuliakan nama-Mu. Nikmati kasih Tuhan. Dia sangat mengasihi kita. Dia yang menjadikan kita menjadi pribadi yang berharga di mata Tuhan. Siapakah kita di dalam Tuhan sebelum kita mengenal Tuhan? Kita adalah orang berdosa, tetapi Dia yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kita. Dia sangat mengasihi Tuhan. Di momen Natal ini mari kita ingat kembali kasih Tuhan yang sangat besar dalam hidup kita. Tiada kasih yang lebih besar selain kasih-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Naikkan penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are all lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, holy. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy,
kepada Engkau Raja di atas segala raja. Kami mensyukuri Allah buat berkat yang Kau berikan bagi kami. Berkat keselamatan yang daripada Allah. Allah kami kudus, Allah kami ajaib, Allah kami dahsyat, Allah yang terus ada bersama dengan kami. Saat ini Tuhan, kepada Allah di atas segala Allah, kepada Raja di atas segala Raja, kepada Tuhan kami Allah yang kudus, kami mau menaikkan pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, izinkan kami Tuhan, sepanjang Tuhan kami beribadah, hati kami boleh connect dengan roh Allah, terhubung dengan roh Allah yang kudus, supaya berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami sepanjang ibadah ini berjalan, kami boleh menikmati, menerima, merasakannya dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Berkati ibadah kami yang kedua ini Allah, kuasa roh Allah yang kudus mengambil alih dari awal pertengahan dan sampai akhirnya. Biarlah ya Tuhan, kami bersama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita, menyembah Allah dengan ketulusan hati kami, dan menerima berkat-berkat Allah dengan hati kami yang telah dikuduskan oleh darah Yesus. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah kami yang kedua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, yang memberkati kami, Allah kami yang kudus, yang siap diberkati. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Kita semua bersuka cita sebab telah lahir bagi kita juru selamat dunia. Amin. Dialah Raja dunia, Raja di atas segala raja. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sebab dialah penasehat ajaib, dialah Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, dan dialah Raja damai. Come on! Kami memuji Engkau Tuhan Yesus. Seorang bayi telah lahir, membawa terang bagi dunia. Namanya disebut
Amin. Kita tiba saatnya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersatu meninggikan nama Tuhan. Amin. Oke. Musik. Engkau satu-satunya Allah yang kami tinggikan di bumi ini, Tuhan Yesus. Tiada yang lain. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Kemuliaan baginya selama-lamanya. Sama-sama katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, segala pujian bagi anak domba, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau, satu nama yang hidup. Engkau Tuhan dalam hidup kami. Selama yang kami mau bersatu, memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Selamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Amin. Tuhan Yesus disenangkan. Dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Sekali lagi, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Amin. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Segala kemuliaan, pengagungan hanya bagi Tuhan Yesus. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan mendoakan anak-anak kita yang akan mendengarkan firman Tuhan di sekolah minggu. Haleluya. Segala kemuliaan, kehormatan bagi nama kami, Allah kami Yesus Kristus. Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan anak-anak Tuhan untuk diberkati oleh Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini mereka boleh mendengar suara Tuhan melalui cerita yang akan disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Kiranya saat mereka mendengar cerita ini Tuhan, ada Roh Kudus, Roh Allah sendiri membimbing, memimpin mereka, mengingatkan mereka betapa kasihnya Tuhan kepada kami. Ada suara Tuhan yang mereka dengar, ada firman Tuhan yang mereka tangkap, ada kuasa Tuhan menolong mereka sehingga mereka boleh mengalami Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Dengan cara Allah Engkau menjumpai mereka melalui guru-guru sekolah minggu, melalui cerita-cerita mereka dengar. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami masing-masing menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, karena kami masing-masing memiliki kerinduan iman yang sama, bahwa mereka ini akan bertumbuh secara iman karena kuasa Tuhan, karena roh Allah, karena firman Tuhan yang didengar oleh mereka. Mereka memiliki iman dari sejak dini. Dalam nama Tuhan Yesus, guru-guru juga diberkati oleh Tuhan. Persiapan mereka, di dalam mereka mempersiapkan cerita, Tuhan memberkati persiapan ini. Biarlah Tuhan mereka tetap melayani Tuhan dengan rendah hati, dengan terus bersyukur buat kesempatan, buat waktu yang Tuhan berikan bagi guru-guru sekolah minggu untuk melayani Tuhan dan melayani anak-anak. Dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah sekolah minggu dalam tangan Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sukacita surga melimpah atas setiap kita, amin. Tiada kasih yang lebih besar selain kasih Bapa yang rela memberikan anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia menjadi manusia. Bukan untuk hidup, tetapi untuk mati menebus dosa kita. Sebab dialah satu-satunya juru selamat yang sanggup mengubah hidup kita. Hari ini, izinkan dia lahir kembali di hatimu, mengubah hidupmu menjadi hidup yang baru, seturut kehendak dan rencana Tuhan. Kita semua berharga di mata Tuhan. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidupmu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku. Sama-sama nyatakan. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Mari izinkan Dia lahir di hati kita. Dengan lembut katakan, kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidupmu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku.
akan memuji namamu selamanya. Hanya menyembahmu Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku Di tengah gelap dunia, di tengah gelap dunia. terangmu beri harapan. Terangmu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku. Dan ku akan memuji namamu selamanya. Hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Dan ku akan memuji namamu selamanya. Hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Saat ini buka hatimu di hadapan Tuhan. Izinkan Dia lahir kembali di hatimu, mengubah hidupmu menjadi ciptaan yang baru. Engkau berharga di matanya, engkau dikasihi Tuhan. Sama-sama dengan bangkit berdiri kita mau katakan, Dan ku akan memuji namamu selamanya. Hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Dan ku akan memuji nama. Ini janji Kami Tuhan. Selamanya kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji Engkau. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. waktu selanjutnya Dan ku akan memuji namamu selamanya. Hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Kau juru selamat, Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Kami berterima kasih untuk kelahiran-Mu di dalam dunia ini yang telah mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih buat keteladanan-Mu Kristus yang sudah Tuhan contohkan, berikan kepada kami. Sehingga dari keteladanan Kristus itu kami dapat mengikuti pola acuan yang Tuhan sudah berikan buat kami sebagai umat jemaat, sebagai murid Kristus. Bapa,
Kalau sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Sirami hati kami dengan Roh Kudus-Mu dan firman-Mu. Supaya firman-Mu ini Tuhan tertanam dan berbuah, bermanfaat bagi kehidupan kami dan bagi sekeliling kami sekalian ya. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya juga Tuhan memberkati. Ke dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu, WL Singer, pemain musik. Terima kasih, kiranya Tuhan yang memberkati. Pada siang hari ini saya mengangkat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pertama ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat 14. Saya berikan judul renungan firman Tuhan, keteladanan Kristus. Kita akan membacanya bersama-sama Yohanes pasal pertama ayat yang ke-14. Sudah? Oke, kita akan bacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, nah suatu kali saya berbagi cerita kepada kita sekalian ya, ketika saya di SMP ya kelas 9 atau kelas 3 SMP lah. Nah dulu itu ada pelajaran PKK ya, kalau sekarang ini disebut keterampilan, dan salah satu ujian prakteknya adalah membuat pakaian, membuat baju gitu ya. Nah saya jujur cowok disuruh bikin baju. Walaupun sudah diajarkan, dikasih polanya dan hitungannya. Dan saya beserta teman karena waktu itu kerja kelompok buat baju. Nah kemudian ukurannya pakai ukuran siapa? Ukuran badan kamu aja Mat. Jadi ukuran baju saya dihitung ya. Dihitung dan dipotong sesuai dengan pola yang diajarkan. Nah setelah dipotong bahan itu, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, nah dijahit dan diobras. Pas waktu dipakai itu kebesaran. Jadi gak sesuai dengan harapan yang kami buat begitu ya. Kesepakatan yang kami buat, kegedean. Nah gak sesuai dengan ukuran, gak sesuai dengan hitungan. Ya kegedean lah seperti itu. Nah itu yang kami lakukan. Ya walaupun sudah diberikan pola, sudah diberikan contohnya seperti itu. Tapi ya masih ada kelebihan. Ya ada kekurangannya juga. Nah itu manusia. Ya tetapi ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan itu ketika dia memberikan contoh yang diberikan adalah contoh yang sempurna. Ya, contoh yang patut dan harus diikuti oleh kita sebagai murid Kristus. Ya, walaupun mungkin kita sebagai muridnya Kristus sedang mengikuti pola-pola teladan, ya patron yang sudah Yesus berikan dalam kehidupan kita. Nah, kelahiran Kristus itu memberikan kepada kita teladan yang harus kita ikuti sebagai umatnya, yang harus kita ikuti sebagai sidang jemaat Tuhan. Ya, salah satunya apa ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan? Salah satunya adalah bagaimana ia merendahkan dirinya. Bagaimana ia mengosongkan dirinya. Teladan yang Yesus berikan kepada kita berkenan dengan momen ini. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana ia merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya. Bagaimana firman itu menjadi manusia. Kalau kita baca dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat ke-14, sebelumnya
Ya, di ayat 1, 2, 3 sampai ayat 13 di sana dikatakan bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu adalah pemilik segala yang hidup. Firman itu adalah pencipta langit dan bumi yang mengatur segala alam. Nah, firman ini tinggalnya bukannya di dunia, firman ini tinggalnya di surga. Di tempat yang penuh dengan kemuliaan. Di tempat penuh dengan pujian dan penyembahan. Semua memuji firman Tuhan Allah yang hidup. Tetapi dalam posisinya yang gilang gemilang, penuh dengan pujian dan penuh dengan cemerlang kemuliaan Allah. Dia mau meninggalkan semuanya itu, taktanya yang di surga, untuk mengasihi kita sekaliannya, umatnya yang terhilang. Ya, ini contoh yang Yesus berikan kepada kita, bagaimana dia nggak mikirin, ya nggak mikirin kenyamanannya, dia mau menyelamatkan kita sekaliannya, orang yang berdosa, kerendahan hatian. Ya, di dalam Filipi pasal kedua ayat yang kelima di sana dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, ibu bapak dikasih Tuhan, kerendahan hati ini yang patut kita contoh. Kristus sebagai pencipta, dia memberikan contoh patron, ya bagaimana harus merendahkan dirinya, bagaimana dia harus rendah hati, ya bagaimana dia mengosongkan dirinya, seorang yang berkuasa. Tetapi ketika dia menjadi hamba, dia tidak berkuasa, malah untuk menentukan dirinya dia enggak berkuasa, padahal dia bisa saja menolak, ya. Tetapi dia lakukan, biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Ini yang patut untuk kita teladani, bagaimana dia merendahkan dirinya, belajar untuk rendah hati. Ya, ada beberapa hal yang penting, ya, daripada kerendahan hati yang Yesus berikan, yang Yesus contohkan dalam kehidupan kita. Nah, kerendahan hati Kristus itu memberikan jawaban dalam hidup kita. Ya, dengan kelahiran keberadaan Kristus di dunia ini, semua nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama sudah tergenapi. Ya, Yesus adalah kegenapan. Yesus adalah jawaban yang dinantikan oleh banyak orang. Tidak ada seorang pun yang dapat menanggung kutuk hukum Taurat. Tidak ada. Tetapi hanya Yesuslah yang dapat menanggung hukum kutuk Taurat itu sendiri. Yesus itulah yang menggenapi semua tuntutan yang tertulis dalam kitab para nabi. Sehingga kelahirannya dinantikan dan menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Yang dinantikan. Yesus jawaban. Yang dibutuhkan dalam kehidupan kita bukan hanya sekedar ucapan. Bukan hanya sekedar janji, tapi sungguh dia telah menjadi manusia. Dia menjawab setiap permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar berbicara atau mengucapkan saja, tapi sungguh dia menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Melalui keberadaannya, kelahirannya,
Semua ya, apa yang kita harapkan, apa yang jadi masalah manusia, yang dari awal yang manusia tidak dapat selesaikan, diselesaikan oleh Kristus. Yesus jawaban yang kita butuhkan. Ya, semua tokoh-tokoh agama mengajarkan tentang kebaikan, tetapi Yesus itulah yang memberikan jawaban. Yesus itulah yang memberikan solusi bagaimana kita dekat dengan Bapa yang di surga. Jawaban hanya ada di dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, percaya yang dapat menjawab setiap permasalahan-permasalahan kehidupan kita hanyalah Kristus. Yesus itulah satu-satunya penolong kita. Tidak ada yang dapat menolong kehidupan kita selain daripada Kristus. Yang dapat menyucikan kita daripada dosa-dosa kita. Yang telah memberikan kepada kita pengampunan dan karunia. Yesus itulah yang menjawab ketidakpastian di dalam kehidupan kita. Penantian dalam kehidupan kita. Yesus itulah yang menjawab segala doa-doa kita. Yesus itulah yang merealisasikan segala harapan-harapan kita kepada Allah. Yesus itulah jawaban dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Tidak ada figur yang lain yang dapat menjawab dan menolong kehidupan kita, memberikan solusi dalam kehidupan kita selain daripada Kristus Yesus. Suatu kali ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ya waktu ya saya ingat ketika anak ketiga saya lahir, ya sebelum itu posisinya itu enggak dalam keadaan baik-baik saja. Ya, baik kandungan, dalam ekonomi kita juga dalam keadaan yang kurang baik. Ya, kami berdoa di hadapan Tuhan. Sepanjang jalan saya ingat lagu yang mengatakan, we all I need Jesus. We all I need Jesus. Jesus we all need. Jadi yang kita butuhkan hanyalah Yesus. Ya, uang gak bisa menolong kehidupan kita. Materi-materi yang kita punya, rumah banyak dan mobil melimpah, kekayaan dan deposito yang tidak dapat menolong kehidupan kita. Hanyalah Yesus yang menolong kehidupan kita. We all I need Jesus. Kita hanya butuh Yesus. Bukan uang. Memang dengan uang kita butuh. Untuk menjalankan kehidupan ini butuh uang. Tapi apakah uang itu dapat memberi kesehatan kita? Dapat memberi kepastian dalam kehidupan kita? Dapat membeli keharmonisan dalam kehidupan kita? Tidak bisa. Uang bukan segalanya. Yesuslah yang menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita. Dia jawaban dalam hidup kita. Ya, bukan hartamu, bukan materi yang kita punya, bukan. Yesuslah yang menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Amin. Ya, kadang kita salah dalam persepsi kehidupan kita. Yesus yang menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Yesuslah yang kita butuhkan. Bukan uang kita, bukan kekayaan kita, bukan titel kita. Tetapi Yesus. We all I need Jesus. Ya, seberapa dalamnya, seberapa rindunya kita untuk memujudkan Kristus dalam kehidupan kita. We all I need Jesus. Kita semuanya membutuhkan Kristus. Karena dia yang dapat menyembuhkan. Karena dia yang dapat menolong. Karena dia yang dapat memberikan kepadamu kepastian di dalam ketidakpastian dunia ini. We all I need Jesus. Kalau Bapak Ibu dalam keadaan yang kurang baik dalam sisi ekonomi, sisi kesehatan, sisi dari profesionalmu, usahamu. Ya, jangan berputus asa. Ada Kristus. Dialah Allah yang mampu untuk menolong kehidupan kita. We all I need Jesus. Seberapa kita
melekat kepadanya. Seberapa kita percaya, mempercayakan kehidupan kita kepadanya. Orang-orang Majus itu terkenal dengan kekayaannya. Tapi dia tinggalkan itu untuk mencari Kristus. Karena Yesus itu jawaban ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Kita yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pelihara. Karena dia jawaban di dalam kehidupan kita. Jawaban dalam rumah tanggamu. Jawaban di dalam usahamu. Masa depanmu. Dengan mendapatkan dia, mendapatkan segala sesuatunya ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Jawaban yang dapat memberikan kepastian tentang masa depan hanya Kristus ibu bapak. Bukan usahamu. Bukan siapa pemimpinmu. Bukan. Yang mampu untuk mempertanggungjawabkan masa depanmu hanyalah Kristus. Yesus jawaban yang kita butuhkan. Bukan kemampuan kita. Bukan usaha kita. Tapi Yesus. Amin, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. We all I need Jesus. Yesus yang menolong. Kadang kita berpikir dengan banyak uang kita bisa lebih baik seperti itu. Benar ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan? Ya, tapi kenyataannya enggak. Enggak. Tetap kita butuh Kristus. Yesus itu satu-satunya penolong kita. Jangan sampai ya mamon itu menggantikan keberadaan Kristus dalam kehidupan kita. Kita lebih percaya dengan kemanjuran mamon ketimbang kita percaya daripada Kristus dalam kehidupan kita. Dalam keadaan apapun juga kita harus percaya kepada Kristus. Karena jawaban yang memberikan kepastian dalam kehidupan kita hanyalah Kristus. Nggak ada yang lain. Nah itulah yang pertama. Yang kita dapatkan daripada kerendahan hati Kristus. Dia menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Dia yang memberikan solusi dalam kehidupan kita. Nah, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, melalui kerendahan hati Kristus, melalui keteladanannya, ia memberikan dirinya buat kita. Dia memberikan kehadirannya bagi kita. Dia memberikan penghantarannya bagi kita. Dia memberikan penyertaannya yang sempurna dalam kehidupan kita. Kita berdiri di tahun akhir 2024. Dan kita menjelang tahun 2025. Kita rasakan di tahun 2024 ini banyak masalah. Tetapi ke depan 2025 para pakar mengatakan kehidupan lebih sulit, pajak lebih naik. Ya, pengangguran di mana-mana. Bagaimana kita ke depan? Apakah tahun depan lebih baik daripada tahun ini? Apakah ekonomi kita akan membaik? Apapun dan bagaimanapun keadaan kita dari tahun ke tahun. Tahun boleh berganti. Tetap Yesus yang senantiasa hadir dan memberikan pertolongan dan kekuatannya kepada kita. Dunia boleh berubah. Ya, musim berganti. It's okay, gak apa-apa. Tapi kehadirannya, penyertaannya selalu ia berikan kepada kita. Dia selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa katakan Tuhan tetap baik. Amin. Tahun boleh berganti tapi Tuhan tetap baik. Amin. Tahun boleh berganti 2024 menjadi 2025. Mungkin nanti 2025 berganti menjadi 2026.
Tetapi Tuhan tetap baik. Tuhan tidak pernah berubah. Kuasanya, kasihnya tidak pernah berubah. Dunia tidak menjadi baik, memang demikian. Menggenapi kebenaran firman Tuhan dan nubuatan firman Tuhan. Tetapi Tuhan tetap memegang kendali. Tuhan tetap hadir. Tuhan tetap imanen, menyertai, menjadi manusia bersama-sama dengan kita. Selalu bersama-sama dengan kita. Kasihnya tidak pernah berubah. Ibu bapak, ya sebagai refleksi buat kita sekalian ya. Saya mengundang buat bapak ibu sekalian ya untuk berpikir dan merenung. Ya, suatu kali saya melihat atau menonton tayangan podcast. Ya, jadi boleh saya ceritakan ya buat kita sekalian ya. Ya, dia berada sekitar usia 50-an lah, 50 tahunan. Ya, dia menjadi seorang yang berada. Ya, hartanya banyak. Ya, boleh dikatakan mungkin di atas milioner ya. Boleh dikatakan dia itu adalah seorang triliuner seperti itu. Nah, dalam podcastnya dia katakan kalau ada orang yang bisa ya mengembalikan waktu-waktu saya 20 tahun yang dulu, saya mau berikan uang saya sepenuhnya bagi orang itu. Kalau ada, saya berikan sekarang ini. Bayangkan ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kekayaannya banyak kok. Triliuner. Dia kerja selama 20 tahun. Iya, dia kerja selama 20 tahun. Kalau misalnya ada orang yang bisa tukar gitu ya, uangnya tukar sama waktu, dia mau balik 20 tahun yang lalu. Kenapa seperti itu? Bapak Ibu bisa menjawab? Kenapa? Karena uang nggak segalanya ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika dia mendapatkan kekayaan, dia bisa rasakan kok kosong, nggak ada apa-apanya. Kehilangan waktu-waktu bersama dengan keluarga, kehilangan waktu dengan anak-anaknya, kehilangan dengan waktu orang-orang yang dia cintai. Makan, minum, ya dia lakukan itu sambil bekerja dan lain sebagainya. Dia gak menikmati hidup walaupun uangnya banyak. Oleh karena dia itu dikatakan kalau ada orang yang bisa balik 20 tahun yang lalu, saya mau semuanya ambil. Dia mau menikmati hidup ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Arti itu lebih penting daripada kuantitas. Nah, kehidupan kita sebagai seorang yang percaya juga demikian. Seberapa kita menikmati hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Melalui badai, apakah kita tidak dapat menikmati Tuhan dalam kehidupan kita? Bisa. Tidak selalu materi itu hal yang utama, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kita menikmati kehidupan ini bersama dengan Tuhan, bersama dengan pasangan kita, bersama dengan keluarga kita, itu yang lebih penting. Karena Tuhan ajarkan untuk hal yang seperti itu. Menikmati kebersamaan bersama Tuhan. Menikmati kebersamaan dengan keluarga. Selama mereka masih hidup. Kalau sudah meninggal udah gak bisa. Ya, mau kasih uang, dibakarin uang sekalian banyak pun gak pernah. Gak bisa. Bagaimana kita menikmati hidup. Bagaimana kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Dalam masa-masa yang sulit bersama-sama dengan Tuhan berdoa. Dan Tuhan urapi kita. Berikan kepada kita peneguhan. Memberikan kepada kita kekuatan. Itu luar biasa. Kebersamaan dengan Tuhan itu melebihi daripada kekhawatiran kehidupan kita. Orang yang hidup dekat dengan Tuhan gak pusing. Mau besok, mau lusa, mau bagaimana dunia. Karena memang dunia udah begitu. Ya, hidupnya bersama dengan Tuhan dapat dia nikmati. Dapat dia nikmati. Nggak pusing dengan besok dolar naik berapa. Nggak pusing. Yang penting dia bisa bersama dengan Tuhan. Memuji nama Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Itu udah luar biasa.
Amin. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, nikmati Tuhan di dalam kehidupanmu, dalam keseharianmu, waktu engkau menghadapi masalah, dalam engkau menghadapi segala penyakit di hidupmu, nikmati bersama-sama dengan Tuhan. Bersama dengan keluargamu. Nah, seorang yang menjadi triliuner ini nggak bisa. Balik lagi 20 tahun yang lalu nggak bisa. Karena penyesalan datangnya terlambat belakangan. Waktunya sudah hilang selama 20 tahun. Dia mau bayar dengan uangnya nggak bisa, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Karena waktu nggak bisa balik kembali, nggak bisa. Ya kita yang hidup sekarang ini, mari kita nikmati kehidupan kita bersama dengan yang lainnya. Ya dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, keteladanan Yesus memberikan kepada kita solusi. Keteladanan Yesus memberikan kepada kita kekuatan, penghiburan. Sehingga berkat-berkat Allah, janji Allah, surga itu ada, sungguh-sungguh dapat kita rasakan di dunia ini, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Di momen-momen ini. Natal sebentar lagi akan berakhir. Ya, ini tanggal 22 berarti 3 hari lagi. Ya, tapi ya Natal ini apakah menjadi momen buat kita? Momentum dalam hidup kita. Yang membawa kita lebih dekat lagi dengan sesama kita. Dengan pasangan kita, dengan anak kita. Ya, bagaimana kita membina hubungan dengan mereka sekalian, ya berkomunikasi dengan mereka. Yuk sama-sama kita bangun satu hal yang dari hal yang sederhana. Ya nggak butuh banyak uang ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan untuk memberi bahagia untuk pasangan kita dan anak-anak kita. Kebersamaan dalam kesederhanaan. Puji nama Tuhan. Mari ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya. Yesus memberikan teladan di dalam kesederhanaan. Bahwasanya di dalam kesederhanaan itulah kita dapat menikmati hidup ini. Di dalam kesederhanaan itulah ya banyak campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan memberkati kita, puji Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan tetap hati kita tertuju kepada Tuhan. Tetap kita cinta Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita belajar daripada keteladanan Kristus. Ya, bagaimana firman Allah menjadi manusia. Bagaimana yang luar biasa, yang kaya, pemilik segala yang hidup menjadi yang sederhana, terhina. Ya. Supaya hidup kita berarti. Supaya hidup kita memiliki makna dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar angin lalu biasa saja. Tetapi di dalam angin yang berlalu kita bisa rasakan Tuhan. Di dalam angin yang berlalu, waktu yang berlalu kita bisa merasakan kebersamaan satu dengan yang lainnya. Di dalam kefanaan ini kita bisa rasakan, oh Tuhan baik. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Firman Allah jadi manusia. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang
Yesus hamba-Mu telah sampaikan kebenaran firman Tuhan. Harapan kami, doa kami bagi kami sekaliannya di akhir tahun 2024 ini ya Tuhan, kami ingin kembali flashback dan kami rindu supaya kami dapat menikmati Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Menikmati Tuhan di dalam kebersamaan kami ya Tuhan. Menikmati Tuhan walaupun di dalam badai sekalipun Tuhan. Karena di dalam badai ketika Tuhan hadir kami rasakan tenang Tuhan. Kami rasakan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami rasakan Tuhan yang memberikan kekuatan dan kepastian dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami ingin Tuhan, kami rindu supaya waktu-waktu yang berlalu ini tidak berlalu begitu saja ya Tuhan. Tetapi waktu-waktu yang berlalu ini Tuhan, kami dapat lalui bersama-sama dengan Tuhan. Waktu-waktu yang kami lalui ini kami rindu ada makna, ada momen Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga kehidupan kami, sungguh kami dapat rasakan Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, memberkati sidang jemaat Tuhan. Sehingga ya Bapa, ke depan mereka menjadi sidang jemaat yang Tuhan yang kuat, yang berkualitas, yang mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan sama-sama lagu ini, terang menjadi manusia. Saya serahkan kembali kepada WL. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat Bapak Pendeta Rahmat atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur
kami yang hidup. Amin. Selama-lamanya Engkau baik dalam kehidupan kami. Dan selama-lamanya juga kami memuji, menyembah Engkau. Semasih Engkau beri kami kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan dengan setia. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah memimpin acara kami, ibadah kami yang kedua ini dari awal pertengahan dan sampai akhirnya. Kami bersyukur buat kasih Tuhan, buat berkat Tuhan yang Kau sudah sampaikan bagi kami lewat kebenaran firman Allah. Engkau sudah memberkati kami lewat pujian penyembahan kami. Tuhan, kami masih memohon kepadamu untuk Engkau menyertai kami sepanjang hidup kami. Besertalah dengan kami Allah. Dan juga tanggal 25 yang akan datang, kami akan merayakan Natal di gereja pusat kami. Beri kami kesehatan untuk kami bisa datang ke sana Allah, menerima berkat yang daripada Tuhan. Demikian juga Tuhan, di akhir tahun 2024 ini kami akan bersama-sama kembali di rumah Tuhan. Kami mau memuji, menyembah Tuhan dan beribadah kepadamu. Sebagaimana Tuhan mengajarkan kepada kami. Supaya kami tetap beribadah kepada Allah. Dan di penghujung tahun ini kami akan beramai-ramai, bersorak-sorak. Memuji, menyembah Tuhan kembali. Beribadah di tempat ini. Berkati acara tutup tahun ini Allah. Apapun yang kami lakukan, apapun yang dikerjakan oleh panitia Natal, Tuhan memberkati mereka. Sehingga kami dapat bersukaria, beria-ria, merayakan tutup tahun 2024 ini dan menyambut tahun baru tahun 2025. Terima kasih Tuhan. Ada beberapa anak-anak-Mu akan kembali atau pergi keluar kota. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menyertai mereka. Bahkan esok hari ya Tuhan, Saudari Ewi akan kembali ke Riau berjumpa dengan keluarga. Pak Yunus dan keluarga juga akan kembali ke Solo. Bahkan saat ini juga beberapa hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu ada di luar kota, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka, dan waktu esok mereka berangkat kembali ke kampung mereka, perjalanan mereka disertai juga oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur mempunyai Allah yang hidup yang selalu menyertai kami. Kami bersyukur mempunyai Allah yang hidup yang selalu memberkati kami. Apapun yang menjadi keperluan anak-anak-Mu ya Allah, Tuhanlah sumber segala-segalanya dalam hidup kami. Cukupkanlah ya Allah segala keperluan kami, supaya kami tetap ya Tuhan berpaut hati kami kepada Engkau dan tidak mengandalkan mamon, tetapi Yesus Kristus Allah kami yang kami andalkan, karena Tuhanlah sumber berkat kami. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat kami naikkan kepadamu. Minggu depan kami juga akan kembali datang ke rumah Tuhan melewat ibadah kami terakhir di tahun 2024 ini. Kiranya kuasa kemuliaan Tuhan juga boleh hadir dan kami juga hadir menyambut berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, mari kita keterima kembali berkat yang Tuhan siapkan bagi kita di penghujung daripada ibadah kita. Haleluya, haleluya. Dengan hati yang bersyukur kami datang kepadamu. Dengan hati yang bersyukur kami mengangkat tangan kami kepada Allah. Dan pandangan mata iman kami tertuju kepada Allah yang sedang mencurahkan berkatnya bagi kami. Kami terima berkat ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapamu melimpah turun atas hidupmu. Dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus turun atas hidupmu. Dan Roh Kudus akan terus memimpin kehidupanmu menjadi anak-anak Tuhan yang melekat dengan Tuhan. Mulai saat ini dan sampai selama-lamanya engkau diberkati oleh Allahmu. Haleluya, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia
segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.